Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua, tentunya Pak Guru ucapkan terima kasih di mana anak-anak telah bergabung di MTS Negeri Kota Jayapura. Sebelum anak-anak nanti belajar dengan baik di madrasah, tentunya anak-anak harus mengenal lebih dekat lagi ya apa-apa saja yang ada di madrasah. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Pak Guru akan menyampaikan ya materi ya dalam kegiatan untuk peserta didik baru, yaitu anti diskriminasi ya. Nama saya itu ya Lauso SPDI ya. Materi ini akan Pak Guru sampaikan pada masa ta'aruf siswa madrasah Ahmad Sama MTS Negeri Kota Jayapura tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian materi ajar kita yaitu yang pertama adalah pengertian dan macam-macam diskriminasi, kedua dampak diskriminasi, ketiga contoh diskriminasi di sekolah, 4 pengertian dan contoh anti diskriminasi, 5 manfaat diskriminasi. Adapun pengertian diskriminasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap teman sebaya, membedakan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah macam-macam diskriminasi. Diskriminasi agama, di mana kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Namun demikian alhamdulillah kalau di MTS kita ini anak-anak ya tidak ada agama yang berbeda dengan kita, semuanya adalah beragama Islam. Namun demikian ketika nanti anak ya kembali di rumah tentunya akan ya menemukan tetangga kita yang mungkin beragama berbeda dengan kita. Mungkin ada yang Kristen, ya ada yang lainnya. Kemudian diskriminasi ras atau golongan. Kita tidak mau bergaul dengan orang dari golongan tertentu. Contohnya anak-anak yang mungkin yang berasal dari suku Sulawesi tidak mau bergaul dengan orang yang berasal dari suku Jawa dan lain sebagainya. Itu tidak boleh ya anak-anak sekalian. Yang ketiga adalah diskriminasi kesehatan. Ya, karena anak-anak merasa dirinya mungkin ya dalam hal kesehatan sehat, tidak ada kekurangan, ya mungkin anak nanti ya akan menemukan orang yang mungkin berkacamata ya. Anak-anak enggak mau orang bergaul dengan orang yang berkacamata. Kemudian diskriminasi gender, jenis kelamin. Ya, anak-anak tidak mau bermain dengan orang yang berbeda jenis kelamin. Kemudian disabilitas, keterbelakangan mental. Ya, jangan nanti kalau ada anak, ada teman yang mungkin mereka ada keterbelakangan mental, tentunya harus diperlakukan yang sama. Berikut adalah diskriminasi ekonomi. Ya, tentunya dari sekian banyak anak peserta didik nanti, tentunya ya mereka akan berbeda dari segi ekonomi. Mungkin ada orang yang kaya, mungkin juga ada yang kurang kaya. Kemudian yang berikut adalah contoh daripada sikap diskriminasi di sekolah, yaitu ya akan muncul orang kaya tidak mau berteman dengan orang yang miskin. Tidak boleh ya, di sekolah semuanya punya hak, punya kewajiban yang sama ya. Yang kedua adalah tidak mau berteman ya dari golongan tertentu. Yang berikut tidak mau belajar kelompok dengan anak yang berkacamata. Yang berikut tidak mau membantu teman yang kekurangan atau mungkin dalam hal menerima pelajaran mungkin agak sedikitlah lambat. Yang berikut adalah dampak daripada diskriminasi. Yang pertama, tidak memberikan hak belajar yang sama kepada orang lain.
Yang kedua, membuat kesenjangan antar siswa. Yang ketiga adalah mengucilkan orang yang memiliki kekurangan. Ya, anti diskriminasi. Apa pengertian anti diskriminasi? Contoh anti diskriminasi, manfaat anti diskriminasi. Pengertiannya, ya kita lihat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama itulah yang disebut anti diskriminasi. Anti diskriminasi dari segala bidang kehidupan, baik ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Ajijah, teori anti diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Diskriminasi ini biasanya berupa fisik yang bisa dilihat dan psikis yang bisa dirasakan. Yang berikut contoh anti diskriminasi di sekolah. Penggunaan fasilitas. Jadi setiap siswa itu punya hak yang sama untuk menggunakan fasilitas sekolah. Jadi fasilitas yang ada di madrasah itu tidak hanya diberlakukan untuk orang-orang tertentu saja, tetapi semua peserta didik punya hak yang sama untuk menggunakan fasilitas sekolah. Yang berikut adalah perangkat kelas. Setiap peserta didik punya hak yang sama untuk bisa diangkat sebagai pengurus OSIS. Yang berikut adalah pengembangan diri. Ya, di madrasah, di sekolah itu tentunya ada namanya pengembangan diri. Dan pengembangan diri yang dilakukan di madrasah itu tentunya setiap orang punya hak yang sama untuk mengikutinya dalam rangka untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada pada setiap peserta didik. Kemudian menyampaikan pendapat. Anak-anak berhak untuk menyampaikan pendapat. Tentunya di sini harus diatur ya, di mana kita menyampaikan pendapat, kepada siapa kita menyampaikan pendapat. Jangan sampai di dalam menyampaikan pendapat itu, contoh anak berbicara atau menyampaikan pendapat kepada Bapak Ibu guru, cara tutur kata itu mungkin tidak sopan, itu enggak boleh. Kemudian yang berikut adalah hasil daripada diskriminasi. Ya, ketika terjadi diskriminasi di sekolah, membeda-bedakan teman dan lain sebagainya, maka akan muncul yang namanya bullying, perundungan yang berakhir dengan kekerasan yang terjadi di sekolah. Alhamdulillah ya, selama ini ya di MTS tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah kenakalan anak-anak yang di luar batas kewajaran. Yang terakhir ya, anti diskriminasi ya terhadap diri sendiri. Kita akan bersyukur terhadap apa yang kita miliki karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembelajaran, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan karena setiap siswa mampu menghargai orang lain. Untuk sekolah, terciptanya sekolah yang ramah bagi warga madrasah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.